Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang pembicaraan sebelumnya, yaitu bagaimana mengamankan dana kita di bank. Walaupun kita tahu bahwa seharusnya dana di bank itu aman, tapi dalam beberapa hal terjadi kasus yang mengakibatkan dana kita di bank berkurang di luar pengetahuan kita. Nah, lalu bagaimana caranya? Sebenarnya bank sudah membuat pasal yang secara hukum melemahkan konsumen, yaitu dari pembukaan rekening ini ada formulir terpadu ya. Nah, di sini ya pada butir 4 ya, pemohon wajib tunduk kepada ketentuan-ketentuan. Ya, ini butir 2 dan 3 itu di formulir lain yang jelas tidak dibaca. Yang paling penting adalah dengan segala bentuk perubahannya. Jadi kalau ada perubahan sewaktu-waktu, ya mana mungkin lah kita baca orang perubahannya itu dilakukan setelah kita buka. Nah, inilah kita ini lemahnya di sini. Kemudian pemohon dianggap mengetahui dan menyetujui segala bentuk ya. Jadi apa yang ada di perjanjian yang sebenarnya di form terpisah kita dianggap setuju. Kita tanda tangan di atas meternya di sini. Di sini ya, dua-duanya ya. Jadi otomatis elaknya ini. Nah, pada suatu saat ada kejadian ya, kita ambil contoh. Ini adalah penarikan di luar pengetahuan kita adukan ya, dengan telepon dengan nomor laporan ya. Kemudian setelah itu datang ke cabang, ada laporan. Nah, kemudian ada tanggapan, intinya persis seperti yang ada di sini ya. Semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu ATM tersebut, baik dipergunakan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan, bagaimanapun pelaksanaannya, menjadi tanggung jawab pemegang kartu ya. Jadi intinya selalu nasabah, PIN-nya yang disalahgunakan, PIN yang dipakai orang lain, padahal ya saya tahu, saya ini orang bank lama. Orang bank itu bisa buat PIN sendiri, bisa buat kartu sendiri, bisa buat rekening fiktif, segala macam bisa dilakukan. Apalagi kepala cabang yang bisa menginstruksikan bawahan gitu loh. Jadi ibaratnya ada istilahnya kambing keluar makan tanaman orang. Nah, bank itu menyalahkan kambingnya, silakan sana minta ganti sama kambing. Saya kan nggak makan tanaman itu, yang makan kan kambing. Nah, ini orang bodoh ini, seharusnya pemilik kambing yang tanggung jawab. Nah, bank ini ibaratnya pemilik kambing ya, sedangkan karyawan adalah kambing. Jadi kalau sampai keluar kandang, yang salah yang punya. Nah, itulah. Jadi seperti itu ya filosofinya. Dan yang menyakitkan, kita selalu dituduh kerjasama dengan orang lain untuk membobol rekeningnya sendiri. Nah, ini saya nggak lihat banknya loh, hampir sama setiap bank itu dalihnya salah nasabah. Oke, kita nggak puas, lapor secara tertulis. Ini baru ditanggapi ya dari ini kalau kita lihat suratnya itu tanggal Februari ya 2005. Nah, ini baru belum sampai dengan 10 Juli ya, belum ada tanggapan. Kita tulis surat lengkap, lalu kita mengacu kepada ini ya. Ya, jadi atas ya di sini ya. Di sini. Ya, ini ada bank itu kan pelaku usaha. Ya. Pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausal buku pada dokumen perjanjian yang menyatakan mengalihkan tanggung jawab kepada pelaku usaha. Jadi ini ada pengalihan tanggung jawab. Pembuatan pasal-pasal di dalam buku tabungan itu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, ini jadi de facto perjanjian yang ada di pembukaan rekening melanggar hukum. Ya, oke, itu yang pertama. Oke. Di samping itu dapat ini di sini ya. Ini Undang-Undang Konsumen. Nah, oke, yang kedua, pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 9 tentang perbankan.
ya, dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, ya. Sebagaimana telah, ya, ini saya langsung ini nggak menyebut bank ini, tapi kita cara bagaimana membela diri, ya. Ini, ya. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mengenai tindak kejahatan, ya. Oke, ya. Jadi ini sudah menjadi dasar hukum untuk mengembalikan dana nasabah apabila ada pelanggaran. Ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Saya walaupun petani, saya mengajar bank dan lembaga keuangan 4 kelas. Ya, 4 kelas. Jadi saya tahu persis tentang perbankan. Jadi pengacara dari Maybank itu, ya, walaupun kondang tapi saya nggak tahu bagaimana cara berpikirnya. Saya nggak berdebat, ya. Tapi intinya adalah kita tidak bicara mengenai bank siapapun. Tapi pada akhirnya adalah dengan kita obok-obok dengan pasal ini KUHP 362, ya, 362, ya. Ini intinya apa? Intinya bahwa pada akhirnya dana kembali, pada akhirnya dana dikredit kembali, ya, dikredit kembali, ya. Tapi tidak semudah itu. Itu CC-nya kita tentunya kita harus ke presidirnya, ya. Kemudian CC-nya lagi ke dirut kepatuhannya, CC-nya lagi ke komisaris independen, dan ini laporan kepolisian, ya. Setelah itu ini BCA mengembalikan dana sepenuhnya. Tetapi kalau kita mau menggugat balik dengan apa namanya imaterial, ya itu sah-sah saja, tapi tujuan kita adalah dana balik. Oke, mudah-mudahan ini dijadikan rujukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.